で踏み出したまばゆい太陽が猛暑互い違う世界の果てに交わって Sini bisa dilihat metode Voges approximation. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran metode Voges approximation ini adalah mahasiswa dapat menghitung solusi optimal pada masalah transportasi menggunakan metode Voges approximation dan menunjukkan sikap ilmiah serta keaktifan belajar. Nah, di sini ada uraian materi tentang metode Voges approximation. Nah, metode Voges approximation ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, dari sini ada juga langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks atau tabel alokasi. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil atau dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris pada kolom pada matriks. Nah, yang ketiga, memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Nah, yang keempat itu adalah isikan pada salah satu kolom atau baris yang terpilih tersebut dengan muatan sebanyak mungkin yang ditinjau dari kapasitas dan kebutuhan sehingga memuat yang diisi tersebut sudah terpenuhi dan dapat dihilangkan barisnya sertakan. Nah, yang terakhir itu ulang langkah yang sama pada langkah 2 dan langkah yang 3 yang tak mengikuti alokasi yang diisi. Baiklah, di sini kita lihat ada satu contoh soal yang soalnya itu sama seperti metode stepping stone dan metode modification distribution seperti pada contoh pada video sebelumnya. Jadi contohnya ini kita gunakan pabrik W, H, dan P kemudian dengan gudang A, gudang B, dan gudang C sebagai demandnya dari gudang dan supply-nya dari pabrik. Di sini ada kapasitas pabriknya bisa terlihat di sini sebelah kanan. Oke, kemudian ada perbedaan baris. Nah, ini dia dari langkah yang kedua tadi ya. Kita menggaris yang dengan warna merah ini biaya terkecil paling rendah dan juga biaya terkecil terendah kedua. Nah, di pabrik W di baris pertama ini 5 dengan 8 yang paling kecil, kemudian yang H 15 dan 10, dan yang P biayanya 10 dan 19. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara baris dan kolom memiliki nilai terbesar adalah baris P, di mana biaya terkecil pada pabrik P adalah pabrik P ke gudang B sebesar 10. Jika dari pabrik P dan gudang B yang akan diisi, maka berdasarkan kebutuhan antara gudang dan pabrik yang dapat diisikan maksimal adalah 50. Nah, di sini kita lihat yang paling terbesar selisih antara biaya terkecil dan terkecil sebelumnya adalah pada pabrik P, yakni selisihnya adalah 9. Di langkah kedua ya, kita gunakan ini. Nah, maka kita masukkan nilai kapasitasnya, kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudang, menyesuaikan. Karena kebutuhan gudangnya 110, sedangkan di pabrik P kapasitasnya 50, maka kita masukkan 50 ya, yang paling muatan tersebut yang paling terpenuhi, kalau bisa paling terpenuhi. Oke, kemudian melanjutkan ke gudang B sebesar 5. Perbedaan antara baris dan kolom yang memiliki nilai terbesar adalah kolom B atau kolom gudang B. Kita lihat di sini gudang B-nya untuk iterasi kedua ya. Gudang B kita lihat antara 5 dengan 8 dan 15 dan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Daitullah. Saya ingin menjelaskan untuk halaman di 38. Nah, di sini ada sebuah tabel
yaitu iterasi 3. Bila kita lihat nilai tertinggi perbedaan antara baris dan kolom sama dengan 12. Kemudian dapat diinput muatan pada baris W atau baris pabrik W. Maka dapat diambil biaya terendah. Karena pada pabrik W ke gudang B yang sudah terisi, maka biaya terendah yang dapat diambil adalah dari pabrik W ke gudang C yang dengan muatan 90 kurang 60 itu menjadi 30 muatan. Nah, karena masih ada kebutuhan gudang yang tersisa, maka dilakukan iterasi 4. Pada iterasi keempat, karena tersisa XHA dan XHC, maka berdasarkan keterbutuhan kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang yang tersisa, maka dari pabrik H ke gudang A dapat diisikan dengan 50 muatan, dan dari pabrik H ke gudang A dengan 50 muatan yang sudah diisikan sebelumnya, maka dapat memuat 60 dikurang 50 sama dengan 10 muatan pada XHC. Ini untuk iterasi kelima. Jadi untuk memenuhi pabrik H ini maka digunakanlah kapasitasnya. Karena di sini tadi belum, maka diisi menjadi 50 dari pabrik H ke gudang A untuk memenuhinya ya, kebutuhan gudang. Kemudian di sini juga pabrik H ke C. H ke C. Karena di sini kapasitasnya adalah 60 dari pabrik H. Karena ke gudang A sudah 50, maka 10 lagi untuk memenuhi gudang C. Untuk memenuhi kebutuhan gudang C. Nah, kemudian setelah semuanya terpenuhi antara kapasitas pabrik, kemudian perbedaan kolomnya juga untuk kebutuhan gudang sudah terpenuhi semua, maka hasil sudah optimal dengan biaya transportasi yang harus dibayar adalah 60 dikali 5 ya, 60 itu barang, kemudian 5 adalah biaya, 60 kali 5 kemudian dijumlah 30 kali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10. Kemudian kita dapatkanlah total biayanya adalah 1890. Nah, jadi catatannya adalah metode Vogel ini keuntungannya dekat dengan optimalitas untuk mengoptimalkan biaya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.